Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Falur Rahman dengan NIM 2403012839 dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Universitas Riau. Dengan dosen pengampu Joko Risanto, Eskom, MM, Mkom, dengan mata kuliah Analisis Perancangan dan Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan IRD dari sistem yang saya buat, yaitu sistem Marketplace Sustainable. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya di sini akan menjelaskan apa itu IRD terlebih dahulu. IRD merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data atau entitas yang ada dalam suatu sistem. IRD membantu dalam proses perancangan database agar struktur data menjadi lebih teratur, jelas, dan mudah dipahami sebelum sistem dibuat ke tahap coding atau implementasi. Nah, di dalam IRD terdapat beberapa komponen utama, yaitu entitas, atribut, dan juga relasi. Entitas merupakan objek atau data utama yang ada di dalam sebuah sistem. Sedangkan atribut itu merupakan informasi atau detail dari entitas tersebut. Dan relasi itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Nah, pada sistem Marketplace Sustainable yang saya buat, terdapat beberapa entitas utama, yaitu produsen, verifikator, konsumen, produk, verifikasi, dan juga pesanan. Setiap entitas memiliki peran dan hubungan yang saling terhubung dalam sistem marketplace ini. Nah, pada produsen itu berperan sebagai pihak yang mengelola dan menjual produk ramah lingkungan atau produk-produk sustainable. Nah, selanjutnya pada verifikator bertugas memeriksa dan memvalidasi produk agar sesuai dengan konsep sustainable. Setelah itu, ada konsumen yang berperan sebagai pengguna yang membeli produk pada marketplace sustainable. Nah, selain itu, terdapat entitas produk untuk menyimpan data barang, verifikasi untuk proses pemeriksaan produk, serta pesanan untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Mungkin itu saja sedikit mengenai IRD, sistem marketplace sustainable yang akan saya buat. Langsung saja kita buat IRD mengenai sistem marketplace sustainable ini. Nah, di sini langsung saja kita buat matriksnya terlebih dahulu sebelum membuat IRD-nya. Di sini saya menggunakan Excel. Kita buat matriksnya terlebih dahulu. Di sini kita buat kotaknya. Nah, seperti ini. Pertama kita buat dulu kotaknya seperti ini untuk membuat matriksnya. Kemudian kita masukkan semua entitas yang ada pada sistem kita. Di sini kita buat entitas. Yang pertama itu ada produsen. Setelah itu ada verifikator. Habis itu ada konsumen. Ada produk. Ada verifikasi. Dan terakhir ada pesanan. Seperti ini. Nah, begitu juga yang untuk yang ke bawahnya sama, kita buat produsen, verifikator, konsumen, produk, verifikasi, dan juga pesanan. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan terlebih dahulu hubungan antar entitas ini. Di sini produsen sama produsen tidak ada. Kita ginikan saja. Karena ini dengan entitas yang sama. Lebih kurang seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan hubungan antara entitas ini. Pertama itu produsen dengan verifikator, yaitu di sini hubungannya
produsen mengajukan kepada verifikator. Dan selanjutnya produsen dan juga konsumen. Produsen itu di sini hubungannya yaitu menjual, karena produsen menjual pada konsumen. Selanjutnya produsen dengan produk, yaitu mengelola. Setelah itu produsen dan verifikasi, ini diverifikasi. Yang terakhir produsen dengan pesanan itu menerima. Nah, kita lanjut ke verifikator dan produsen. Verifikator dan produsen itu hubungannya memverifikasi. Verifikator dan konsumen itu tidak ada, jadi kita buat tanda tanya. Selanjutnya verifikator dengan produk. Verifikator dengan produk itu hubungannya itu memeriksa. Selanjutnya verifikator dan verifikasi itu mengelola. Hubungannya mengelola. Selanjutnya pada verifikator dan pesanan itu tidak ada, jadi kita buat tanda tanya saja. Selanjutnya konsumen dan produsen. Pada konsumen ini hubungannya itu membeli, karena konsumen membeli produk dari produsen. Selanjutnya konsumen dan verifikator itu tidak ada hubungannya, kita buat tanda tanya. Setelah itu konsumen dan produk. Pada konsumen dan produk ini hubungannya membeli. Setelah itu produk dan verifikasi. Produk, konsumen dan verifikasi. Konsumen dan verifikasi itu melihat, karena konsumen dapat melihat verifikasi dari produk yang telah diverifikasi. Selanjutnya itu konsumen dan pesanan. Konsumen dan pesanan itu hubungannya membuat, karena konsumen dapat membuat pesanan. Selanjutnya produk dan produsen. Produk itu dimiliki oleh produsen. Nah, selanjutnya verifikator. Produk dengan verifikator itu diperiksa, karena produk itu diperiksa oleh verifikator. Selanjutnya produk dan konsumen. Produk dan konsumen itu hubungannya dibeli, karena produk dibeli oleh konsumen. Selanjutnya produk dan verifikasi. Hubungannya itu diverifikasi, karena produk harus diverifikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan verifikasinya. Selanjutnya produk dengan pesanan, yaitu hubungannya itu dipesan, karena produk itu dipesan terlebih dahulu. Selanjutnya verifikasi dengan produsen, yaitu verifikasi itu memvalidasi produk dari konsumen. Kemudian verifikasi dengan verifikator itu hubungannya dilakukan, karena kegiatan verifikasi itu dilakukan oleh verifikator. Kemudian verifikasi dengan konsumen itu dilihat, karena hasil dari verifikasi dapat dilihat oleh konsumen. Selanjutnya verifikasi dengan produk. Itu hubungannya memeriksa. Selanjutnya verifikasi dengan pesanan itu tidak ada, jadi kita buat tanda tanya saja. Selanjutnya pesanan dengan produsen, yaitu hubungannya diterima, karena pesanan itu nanti diterima oleh produsen. Selanjutnya pesanan dan verifikator itu tidak ada, jadi buat tanda tanya. Selanjutnya pesanan dengan konsumen itu dibuat, karena pesanan dibuat oleh konsumen. Selanjutnya pesanan dengan produk itu hubungannya berisi, karena dalam sebuah pesanan itu berisi sebuah produk. Kemudian pesanan dan verifikasi itu tidak ada, jadi kita buat tanda tanya saja. Nah, lebih kurang seperti inilah matriks untuk sistem marketplace sustainable yang saya buat. Selanjutnya di sini saya akan membuat IRD-nya terlebih dahulu.
terlebih dahulu. Nah, di sini kita lanjutkan untuk membuat IRD-nya. Di sini saya menggunakan Lucidchart seperti video-video sebelumnya. Pertama itu kita buat dulu entitas-entitasnya. Kita pakai setnya di sini. Nah, yang pertama itu ada produsen. Nah, seperti ini. Karena kita memiliki 6 entitas, jadi di sini kita copy aja sampai 6. Setelah kita membuat entitasnya, selanjutnya kita buat atribut yang ada pada tiap entitasnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk produsen ini saya memiliki 8 entitas. Jadi di sini kita copy saja. Kita buat dulu tulisannya. Yang pertama itu ada ID pesanan sebagai primary key. Kita besarin tulisannya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy-copykan saja. Selanjutnya ada nama produsen. Setelah itu ada alamat produsen. Ada nomor HP. Setelah itu ada ini kita buat di sini. Ada email. Kemudian ada password. Setelah itu ada nama usaha. Dan terakhir ada deskripsi usaha. Ini nanti kita rapikan saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada pada produk. Pada produk ini terdapat lebih kurang 7 entitas, 7 atribut. Di sini kita buat. Pertama itu ada ID produk sebagai primary key. Setelah itu ada ID produsen sebagai foreign key. Setelah itu ada nama produk
ada deskripsi produk. Setelah itu terdapat harga produk. Terdapat stok produk. Dan yang terakhir itu ada foto produk. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lanjut kepada yang verifikasi. Nah, pada verifikasi ini atribut-atribut yang pertama itu ID verifikasi. Ini kita buat seperti ini dulu, nanti kita rapikan. Setelah itu ini ID verifikasi sebagai primary key. Selanjutnya ada ID produsen. Sebagai foreign key. Setelah itu ID verifikator sebagai foreign key juga. Dan yang terakhir itu ada status. Nah, selanjutnya ada konsumen. Yang pertama ada ID konsumen sebagai primary key. Selanjutnya ada nama konsumen. Ada alamat. Ada nomor HP. Setelah itu email. Dan terakhir ada password. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada pesanan. Pada pesanan ini selanjutnya ada tanggal pesanan. Ada tanggal. Sini ada total harga. Setelah itu metode pembayaran. Alamat konsumen. Dan terakhir ada alamat pengirim. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah verifikator. Pada verifikator ini terdapat 5 atribut.
Yang pertama ada ID verifikator sebagai primary key. Selanjutnya ada nama verifikator. Setelah itu ada email, password, dan nomor HP. Nah, lebih kurang ini semua atribut yang ada pada tiap entitas. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah dirapikan, lebih kurang tampilannya menjadi seperti ini. Nah, yang langkah terakhir untuk dalam pembuatan IRD kita yaitu menentukan relasi dan juga kardinalitasnya. Di sini pertama pada produsen dan juga produk. Di sini kita buat relasinya. Di sini kita buat menggunakan seperti ini. Di sini pada produsen dan produk yaitu relasinya yaitu memiliki. Seperti ini. Nah, untuk kardinalitasnya itu di sini one to many. Ini. Selanjutnya produk kepada verifikasi. Nah, untuk produk dan juga verifikasi ini kardinalitasnya yaitu melakukan. Dan untuk kardinalitasnya sama seperti tadi yaitu one to many. Seperti ini. Selanjutnya pada verifikasi dan juga verifikator. Di sini verifikator relasinya terhadap verifikasi yaitu melakukan. Sama seperti tadi melakukan. Nah, untuk kardinalitasnya itu sama seperti tadi verifikator one to many. Nah, selanjutnya yaitu relasi antara produk dan juga pesanan. Nah, untuk produk dan pesanan ini relasinya yaitu berisi. Untuk kardinalitasnya yaitu many to many. Nah, yang terakhir itu pesanan dan konsumen. Pada konsumen dan pesanan ini relasinya yaitu membuat.
seperti ini. Dan untuk kardinalitasnya pada konsumen dan pesanan ini yaitu one to many. Ini kita copy saja sama seperti tadi. Lebih kurang seperti ini untuk IRD yang saya buat mengenai sistem marketplace sustainable. Pada entitas produsen memiliki beberapa atribut, yaitu ID pesanan, nama produsen, email, alamat produsen, nomor HP, nama usaha, deskripsi usaha, dan juga password. Seperti ini untuk IRD yang saya buat mengenai sistem marketplace sustainable. Yang pertama ada produsen dengan atribut ID produsen sebagai primary key, ada nama produsen, email, alamat, nomor HP, nama usaha, deskripsi usaha, dan juga password. Dan untuk produk itu ada ID produk sebagai primary key, ada ID produsen sebagai foreign key, ada nama produk, deskripsi produk, harga produk, stok, dan juga foto. Dan untuk verifikasi terdapat ID verifikasi sebagai primary key, ID produsen sebagai foreign key, ID verifikator sebagai foreign key, dan juga status verifikasi. Yang selanjutnya ada verifikator, ada ID verifikator sebagai primary key, nama verifikator, email, password, dan juga nomor HP. Untuk pesanan, ada ID pesanan sebagai primary key, ID konsumen sebagai foreign key, tanggal pesanan, total harga, metode pembayaran, alamat konsumen, dan juga alamat pengirim. Dan untuk pada konsumen terdapat ID konsumen sebagai primary key, ada nama konsumen, alamat, nomor HP, email, dan password. Nah, untuk relasinya, pertama itu produsen kepada produk. Itu relasinya memiliki dengan kardinalitas one to many. Karena satu produsen memiliki banyak produk, sedangkan satu produk hanya dimiliki oleh satu produsen. Selanjutnya pada produk dan juga verifikasi. Ini relasinya melakukan dengan kardinalitas one to many, yaitu satu produk dapat melakukan banyak verifikasi, dan satu verifikasi itu dilakukan hanya untuk satu produk. Selanjutnya pada verifikasi dan juga verifikator, itu hubungannya melakukan dengan kardinalitas one to many, yaitu satu verifikator dapat melakukan banyak verifikasi, sedangkan satu data verifikasi itu dilakukan oleh satu verifikator. Nah, selanjutnya pada pesanan dan juga produk, itu hubungannya many to many dengan relasi yaitu berisi, yakni satu produk dapat berisi banyak pesanan dan satu pesanan dapat berisi banyak produk. Yang terakhir yaitu pesanan dan juga konsumen, itu hubungannya one to many dengan relasi membuat, yaitu satu konsumen dapat membuat banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai IRD ini. Tampilannya seperti ini. Mungkin sekian penjelasan mengenai IRD tentang sistem marketplace sustainable yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.